Kenapa ya orang baik selalu merasa tersakiti? Orang baik seringkali punya hati yang besar, jadi mereka lebih cenderung peduli sama orang lain. Terkadang, mereka bisa aja terlalu percaya atau nggak bisa nolak permintaan orang. Nah, mungkin ini yang bisa bikin mereka kadang-kadang merasa sakit gitu. Tapi ingat, nggak semua orang baik pasti tersakiti kok. Guys, tahu nggak sih? Kadang orang baik kayak kita itu kayak bunga mawar di tengah taman yang banyak duri-durinya. Kita punya hati yang besar, suka membantu, tapi kadang orang nggak ngerti itu. Pas jadi tumpuan, kadang malah diambil enteng sama yang lain. Terlalu baik itu nggak bagus, tapi juga perlu seimbang. Kalau terlalu baik, kita bisa jadi susah ngasih no kalau ada permintaan yang nggak bisa kita lakuin, atau malah yang merugikan kita. Kadang orang bisa juga salah paham dan manfaatin kebaikan kita. Jadi, tetap baik tapi juga ingat untuk tetap punya batasan ya, supaya kita nggak merugikan diri sendiri nantinya. Nih, kayaknya bisa diibaratkan kayak kalau kita lagi jaga-jaga pas main monopoli. Kita bisa baik, tapi tetap perlu punya boundary atau batasan supaya nggak dimanfaatin terus. Misalnya, belajar bilang tidak kalau sudah merasa kebaikan kita itu mulai dilebih-lebihin. Intinya, jadi baik tapi tetap tahu kapan kita perlu stop biar nggak jadi uang receh buat orang lain. Tapi dengerin ya, ini bukan alasan buat nyerah atau jadi pahit. Fakta bahwa kita masih mau jadi baik di tengah sakit itu udah jadi bukti keberanian loh. Kita masih punya cinta yang tulus, dan itu adalah superpower yang gak semua orang punya. Jangan ngerasa orang baik gak berhak bahagia. Kita punya hak buat cari kebahagiaan sendiri. Sama kayak naik roller coaster, kadang kita harus lewatin tikungan yang tajam buat dapet kebahagiaan yang sesungguhnya di ujung perjalanan. Pernah dengar tentang karma? Ini bukan cuma istilah yang sering terdengar di film-film aja, tapi juga filosofi yang bikin kita mikir. Kalau lo ngelakuin hal baik, bakal dapat hal baik juga. Jadi intinya, apa yang lo lakuin bakal balik lagi ke lo suatu saat nanti. Bayangin aja, kayak lo ngasih makan kucing jalanan setiap hari. Di awal mungkin lo ngelakuin itu cuma karena ngerasa kasihan. Tapi lama-lama lo sadar kalau perbuatan baik itu bisa nular ke orang lain juga. Mungkin ada yang lihat lo ngelakuin itu terus mereka jadi termotivasi buat berbuat baik juga. Nah, nanti kalau lo butuh pertolongan, siapa tahu ada yang ngebantu lo karena mereka terinspirasi sama perbuatan baik lo dulu. Filosofi karma juga ngajarin kita untuk berpikir panjang. Gak cuma soal urusan perbuatan baik, tapi juga soal pilihan-pilihan dalam hidup. Misalnya, lo lagi punya kesempatan buat ngerjain tugas orang lain dengan licik, supaya lo kelihatan lebih cemerlang. Tapi ingat, karma juga bisa balik lagi ke lo. Jadi, mendingan lo pilih jalan yang benar. Gak cuma membuat lo tenang, tapi juga bisa jadi inspirasi buat yang lain. Karma gak cuma soal perbuatan baik loh. Kalau lo ngelakuin hal buruk, itu juga bakal ada balasannya suatu saat. Jadi mendingan gak usah deh main-main dengan karma negatif. Ingat, setiap tindakan kita punya konsekuensi. Nah, ada juga istilah what goes around come around. Itu intinya sama dengan konsep karma. Kalau lo ngejalanin hidup dengan prinsip ini, lo bakal lebih aware sama apa yang lo lakuin. Karena lo tahu bakal ada akibatnya suatu saat nanti. Filosofi karma ini juga bisa ngebantu kita ngelihat hidup dengan lebih positif. Ketika kita berhadapan dengan masalah atau cobaan, kita bisa mikir, mungkin ini balasan dari perbuatan buruk yang dulu pernah gue lakuin. Jadi, gak cuma nyalahin nasib, tapi juga ngambil hikmah dari situ. So, kesimpulannya, filosofi karma ini adalah pengingat untuk kita selalu berbuat baik. Karena perbuatan baik pasti gak bakal sia-sia. Selain itu, jangan lupa buat jaga sikap dan tindakan lo.
Karena apa yang lo tabur, itu yang bakal lo tuai. So, stay positive, do good, and let karma do the rest. Coba bayangin dunia ini kayak tempat main game online. Nah, setiap tindakan baik yang lo lakuin kayak nambahin poin positif di skor lo. Jadi, semakin banyak poin positif, semakin seru hidup lo. Berbuat baik itu kayak jadi superhero, tapi tanpa kostum dan kekuatan super. Gak cuma buat diri lo sendiri, berbuat baik juga kayak ngirim sinyal positif ke sekitar lo. Luar biasa kan? Gimana suatu tindakan kecil bisa nular ke orang lain? Misalnya, lo bantu teman ngerjain tugas. Dia seneng banget kan? Terus dia mungkin bakal bantu lo juga pas lo butuh. Selain itu, berbuat baik juga bisa bikin lo jadi pribadi yang lebih keren. Lo inget kan? Pas lo ngebuat hal baik, ada perasaan puas dan bangga. Nah, itu yang bikin lo jadi lebih percaya diri. Orang-orang bakal lihat lo kayak pribadi yang bisa diandelin, dan tentunya lebih dikenang. Berpikir jangka panjang juga penting loh. Tindakan baik yang lo lakuin sekarang bisa berpengaruh ke masa depan. Misalnya, lo bantu temen belajar sekarang. Terus, beberapa tahun lagi, dia jadi presiden misalnya. Siapa tahu dia inget jasa baik lo kan? Plus, tindakan baik itu seringkali mengundang karma baik juga. Jadi ntar lo juga bakal dapet manfaatnya. Lalu, mungkin ada saatnya lo butuh bantuan atau dukungan dari orang lain. Nah, kalau lo udah sering berbuat baik, mereka bakal lebih antusias bantu lo. Jadi, ini kayak investasi sosial buat masa depan lo juga. Dan yang terakhir, berbuat baik itu nggak melulu soal mesti atau harus, tapi juga soal senang dan kasih. Pas lo bantu orang lain, lo bisa dapetin kebahagiaan dan kepuasan batin yang unik. Ketika lo lihat dampak baik yang lo hasilin, rasanya tuh bikin hati hangat dan senyum gak bisa lepas. Jadi kesimpulannya, berbuat baik itu kayak investasi buat hidup lo. Poin positif yang lo kumpulin gak cuma nambahin kualitas hidup lo, tapi juga bisa buat dunia ini jadi tempat yang lebih baik buat semua orang. Gak ada alasan buat gak terus berbuat baik kan? Jadi jangan nyerah. Biar terasa sakit, tetaplah berbaik hati. Dunia butuh orang baik kayak kamu, meskipun kadang kamu harus menghadapinya dengan pahit. Tapi yakinlah, suatu saat kebaikanmu pasti dihargai dan bahagia akan datang menyapamu.